Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayahnya dan juga diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Project Integration Management atau manajemen proyek integrasi. Manajemen integrasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Nah, pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian ini bisa meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek, memanage harapan stakeholder dengan sukses, dan menemukan persyaratan-persyaratan proyek. Proses manajemen integrasi proyek ini ada 6. Yang pertama, mengembangkan project charter. Yang kedua, rencana pengembangan manajemen proyek. Yang ketiga, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengawasan dan kendali kerja proyek. Yang kelima, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi, dan yang terakhir yaitu menutup proyek atau tahapan. Yang pertama, pengembangan project charter, yaitu proses pembuatan dokumen yang secara formal menyatakan bahwa proyek itu berjalan dan memberikan wewenang kepada project manager untuk menjalankan proyek. Dokumen Project Charter berisi informasi penting yang mencangkup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Proses yang kedua yaitu rencana pengembangan manajemen proyek, yaitu proses mendefinisikan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana proyek ke dalam rencana manajemen proyek atau project management plan. Proses yang ketiga yaitu langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, yaitu proses memimpin atau leading dan menjalankan atau performing seluruh rencana yang sudah dibuat di dalam proyek manajemen plan dan melaksanakan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Proses yang keempat yaitu pengawasan dan kendali kerja proyek. Nah, pada proses monitoring atau pengawasan ini, proses pelacakan atau tracking, meninjau atau reviewing, dan pelaporan atau reporting kemajuan proyek terhadap kinerja yang ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Tahap yang kelima yaitu melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi. Nah, pada tahap performing ini, proses review semua change request, menyetujui change request, dan mengelola change request terhadap rencana manajemen proyek. Selanjutnya, tahap menutup proyek, yaitu proses finalisasi semua aktivitas proyek untuk mendapatkan formal acceptance bahwa proyek itu telah selesai dikerjakan.
Selanjutnya, aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek itu ada 4. Yang pertama itu memahami bagaimana mengambil informasi dan merubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Jadi, informasi-informasi yang didapatkan dari luar itu bisa dijadikan input untuk proyek, untuk merencanakan suatu proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Nah, di sini tim proyek mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan dan untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Nah, aktivitas atau apa yang sudah direncanakan itu disusun sedemikian rupa agar deliverable atau hasil dari proyek itu berhasil. Yang keempat yaitu menganalisa dan memahami cakupan. Tim proyek harus memahami cakupan dari proyek atau batasan proyek agar proyek itu tidak dijalankan di luar standar atau di luar batasan yang telah ditentukan. Nah, berikutnya adalah gambaran manajemen integrasi proyek yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada pengembangan proyek charter, pengembangan rencana manajemen proyek, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, pengawasan dan kendali kerja proyek, melaksanakan kendali perubahan yang terintegrasi, dan yang terakhir yaitu menutup proyek atau tahapan. Seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu di dalam proyek integrasi ini kita mengembangkan project charter yang merupakan dokumen formal awal yang dibentuk pada awal proyek. Pengembangan project charter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Nah, hal ini membentuk hubungan kerjasama antara penyelenggara organisasi atau tim proyek dan pemohon organisasi atau klien atau pelanggan, pada kasus ini dari proyek-proyek eksternal. Artinya proyek-proyek itu berasal dari luar organisasi. Ini adalah diagram alir data pengembangan project charter. Nah, bisa dibaca ya bahwa ini inisiasi proyek atau sponsor dan perusahaan lalu mengembangkan project charter. Di dalam mengembangkan project charter itu persyaratannya dikumpulkan, penentuan cakupannya atau batasannya, identifikasi stakeholder yang berhubungan dengan proyek, dan rencana pengembangan manajemen proyek. Berikut contoh dokumen atau template dari project charter. Di sini saya akan menjelaskan contoh ya template dokumen project charter. Ini hanya sebagai contoh saja. Silakan nanti kalau mau lihat contoh yang lain searching di Google dokumen project charter. Ini di sini saya mengambil dokumen ini dari DCU Learning. Di atas ada nama proyek. Contohnya misalkan pembuatan aplikasi titik-titik, sponsor proyeknya siapa, terus area bisnisnya di mana ya, letaknya di mana, terus nomor dokumennya berapa, project ID-nya kalau kita bicara ID berarti itu bersifat unik. Jadi
ID proyek yang ini berbeda dengan yang lainnya. Terus unit atau kliennya siapa, manajer proyeknya siapa, nama orang ya. Terus nama filenya apa untuk penyimpanan dokumen project charter ini. Terus di bawahnya ada project purpose, yaitu justifikasi proyek atau hal-hal yang mendasari pemilihan proyek ini. Jadi apa yang menyebabkan proyek ini dibuat atau dilaksanakan atau dikerjakan. Bisa jadi karena belum adanya sistem yang baru dan lain sebagainya ya. Terus measurable project objective atau objektif proyek yang terukur. Nah, objektif atau hasil proyek yang bisa diukur dari sekarang apa saja ya. Bisa jadi dokumen, aplikasi, bentuknya dan lain sebagainya. Selanjutnya project requirements and characteristics. Karakteristik dan syarat-syarat kebutuhan proyek. Nah, karakteristik proyeknya seperti apa dan syarat-syarat kebutuhan proyeknya. Apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Dituliskan di sini. Selanjutnya rangkuman jadwal milestone. Ini jadwal milestone berarti jadwal yang penting dari mulai awal proyek sampai dengan akhir proyek. Nah, di sini tidak dijelaskan secara terperinci ya. Nanti kalau dijelaskan terperinci itu ada yang namanya diagram aktivitas atau diagram Gantt ya. Di sini hanya jadwal secara umum saja dari awal sampai dengan akhir. Ini bisa diisi dengan jadwalnya apa, tanggal awalnya berapa dan tanggal akhirnya berapa. Ya. Terus selanjutnya total anggaran. Di sini total budgetnya yang disediakan untuk proyek itu berapa. Di sini untuk total anggaran tidak boleh menerka-nerka ya, sebaiknya dirinci dulu kebutuhannya apa, dibikin dulu RAB-nya ya secara rinci. Nah, setelah ketemu totalnya tuliskan di sini untuk budgetnya ya. Syarat penerimaan proyek atau project approval requirements. Hal-hal yang mendukung keberhasilan proyek. Nah, pikirkan apa saja yang membuat proyek itu berhasil. Bisa jadi kekompakan tim, bisa jadi budget yang memenuhi dan lain sebagainya ya. Terus siapa yang memutuskannya dan siapa yang menandatanganinya. Nah, selanjutnya ini project manager yang ditunjuk siapa. Jadi sudah saya jelaskan di materi sebelumnya bahwa project manager ini ditunjuk oleh stakeholder pada awal pelaksanaan proyek, pada tahap inisiasi ya. Nah, di sini tuliskan siapa project manajernya dan tanggung jawabnya apa saja dan wewenang atau haknya apa saja. Terus otorisasinya dikeluarkan oleh siapa ya, pemilik proyeknya siapa, dan tanggung jawab pemilik proyek itu atau sponsor itu apa saja, tuliskan di sini. Oke, demikian video kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.